Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Pada para pemirsa, para pendengar dan para penonton yang saya hormati, semoga kita semua selalu mendapatkan rahmat Allah, hidayahnya, taufik serta inayahnya kepada kita semua. Para penonton yang berbahagia, perlu kita ketahui bahwa ada 3 hal atau 3 kondisi seseorang yang apabila seorang hamba berada di dalam kondisi ini, lalu dia berdoa pada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengabulkan doa-doanya. Ketika kita berada di dalam kondisi tersebut, maka ketika kita berdoa pada Allah, memohon kepada Allah dari segala keinginan cita-cita kita, maka Allah akan mengabulkan doa-doa kita, mengabulkan permohonan kita. Di antara kondisi, 3 kondisi atau 3 hal, yang pertama adalah dalam kondisi terpaksa. Dalam kondisi seperti ini, kondisi terpaksa, artinya terpaksa meminta, terpaksa memohon, terpaksa bergantung pada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena sudah tidak ada jalan lain selain kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terpaksa karena menghadapi kesulitan hidup, kesulitan duniawi, kesulitan rezeki, kesulitan kebutuhan hidup sehari-hari, dan menghadapi juga masalah yang sangat rumit dan tidak mampu untuk dihadapi, dan orang lain pun tidak ada yang bisa untuk membantu. Maka dalam keadaan terpaksa, kesulitan, menghadapi kerumitan masalah, menghadapi kesulitan ekonomi, kesulitan hidup, kesulitan masalah duniawi, lalu ketika kita berada dalam kondisi ini, kondisi kesulitan ini, lalu kita bergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan berkeyakinan bahwa hanya Allah lah yang bisa membantunya, hanya Allah lah yang bisa memberikan jalan keluarnya. Dengan keyakinan yang penuh dan dengan keikhlasan yang penuh, lalu ketika kondisi seperti itu kita lalu berdoa pada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka pasti Allah akan mengabulkan doa-doa kita. Kemudian yang kedua adalah kondisi hina dan tidak punya daya. Kondisi hina, rendah diri dan tidak punya daya. Ketika kita mau berdoa pada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka rasakan di dalam diri kita adalah bahwa diri kita ini adalah orang yang hina sekali.
rendah sekali, tidak punya daya sedikit pun di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sebagai manusia yang hina, rendah, tidak punya kekuatan sedikit pun di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita berkeyakinan dan ikhlas, penuh keyakinan bahwa Allah akan membantu kita, bahwa Allah akan mengabulkan doa-doa kita. Maka dalam kondisi seperti ini, kita merasa hina, merasa rendah, merasa tidak berdaya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita berada dalam kondisi seperti ini dan kita yakin bahwa Allah lah yang bisa membantu, bisa memberikan jalan, bisa memberikan kekuatan, bisa memberikan kemenangan, bisa memberikan kesuksesan, keberhasilan dalam usaha dan upaya karir kita, maka dengan keyakinan seperti itu dan penuh keikhlasan, manakala kita berdoa, ketika kita berdoa, maka Allah pasti akan mengabulkan doa-doa kita. Allah akan mengabulkan doa-doa seseorang yang di dalam kondisi seperti itu tadi. Ini pernah dialami oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika sedang atau ketika perang Badar, di mana di saat itu pasukan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah sangat terdesak, nyaris kalah, sangat terdesak dengan jumlah yang tidak sebanding, ratusan melawan orang-orang Quraisy ribuan, sudah terdesak. Maka dalam kondisi ini, terdesak seperti ini, tidak punya kekuatan, tidak punya daya yang dimiliki oleh pasukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kemudian Allah memberikan bantuan kepada Rasulullah atas doanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam setelah melihat pasukannya, tentaranya, sahabatnya sudah terdesak, sudah hampir kalah. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam kondisi tidak berdaya yang dialami oleh Rasulullah beserta sahabatnya di dalam peperangan Badar. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala mengabulkan doa-doa dari Rasulullah dengan menurunkan bala bantuan pasukan dari malaikat Allah. Lalu di dalam peperangan Badar itu dimenangkan oleh pasukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atas bantuan Allah Subhanahu Wa Taala, karena memang di dalam keadaan sangat terdesak, keadaan sangat mendesak, pasukan Rasulullah sangat terdesak, hampir kalah. Di dalam kondisi ini, ketika kita berdoa, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa untuk meminta pertolongan pada Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah Subhanahu Wa Taala memberikan bantuan berupa kemenangan dengan menurunkan pasukan malaikat, sehingga peperangan Badar dapat dimenangkan oleh pasukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal jumlah pasukan dari dua kelompok antara Muslimin dan Quraisy tidak seimbang dan tidak sebanding. Pantaslah pasukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena kalah jumlah, terdesak oleh kepungan orang-orang Quraisy. Tetapi dalam keadaan terdesak ini Allah memberikan bantuan pasukan, karena memang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memohon, karena keadaan di saat itu memang keadaan sangat terdesak yang dialami oleh Rasulullah beserta para sahabatnya dikala perang Badar. Lalu yang ketiga, para pemirsa yang saya hormati, keadaan miskin. Ketika seseorang di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala merasa bahwa dirinya adalah miskin,
Walaupun di dalam kondisi sebenarnya kita orang yang punya, orang kaya, banyak harta. Namun di dalam perasaannya, seluruh harta, seluruh kekayaan yang dimilikinya itu merasa itu semua adalah milik Allah, titipan Allah. Jadi di dalam berdoa, di dalam menghadap kepada Allah, ketika menghadap pada Allah Subhanahu wa taala, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, maka rasakan bahwa diri kita ini adalah miskin, lemah, miskin, tidak punya apa-apa. Yang kaya hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Yang punya segalanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Itu hendaknya ada pada diri orang yang meminta, memohon, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasakan bahwa diri kita ini adalah milik Allah. Bahkan diri kita ini adalah milik Allah. Apa yang kita miliki, harta, kekayaan, pangkat, jabatan, kedudukan, semua milik Allah. Maka kembalikan itu semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita rasakan bahwa diri kita ini adalah orang yang tidak punya apa-apa, orang miskin di hadapannya. Maka ketika perasaan miskin ini sudah ada pada dalam diri kita, ketika kita berdoa, insya Allah pasti Allah akan mengabulkan doa-doa kita. Para pemirsa yang saya hormati, lalu kemudian di samping ketiga kondisi ini perlu kita terapkan manakala kita berdoa, ketika kita berhadapan dengan Allah, ketika kita berada di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita berdoa menghadap pada Allah Subhanahu wa taala agar supaya doa-doa kita ini dikabulkan. Maka tiga hal ini hendaknya tidak dilupakan, hendaknya dipegang, dijadikan sebagai pegangan. Yaitu yang pertama, mohon kepada Allah Subhanahu wa taala karena memang kondisi kita sedang terpaksa untuk memohon. Kesulitan, masalah yang berat yang kita tidak mampu untuk menghadapi, maka yakinlah sesungguh-sungguhnya yakin bahwa Allah lah yang mampu bisa membantu menolong kita. Berdoa karena keadaan kita terpaksa untuk memohon, karena kesulitan yang melanda kita, karena masalah yang rumit yang kita hadapi. Kemudian yang kedua, ketika kita berdoa, rasakan dalam diri kita ini adalah orang yang hina, tidak punya kekuatan, tidak punya daya apa-apa, lemah, rendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, rasakan bahwa diri kita ini adalah miskin, dhaif, lemah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun keadaan sebenarnya kita orang kaya, akan tetapi rasakan dalam diri kita di hadapan Allah ketika kita berdoa bahwa diri kita ini adalah orang yang miskin, yang membutuhkan bantuan, yang membutuhkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Tiga hal ini, tiga kondisi ini kemudian ditambah dengan keyakinan dan keikhlasan. Kita sudah dalam kondisi terpaksa, dilanda kesulitan, dilanda masalah yang sangat rumit, lalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka jadikan juga pegangan dua hal, yaitu keyakinan bahwa Allah akan mengabulkan doa-doa kita, dan yang kedua ada keikhlasan ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya ketika kita memohon kepada Allah, maka ikhlaskan hati kita, hadapkan hati kita, hadapkan kepada zat yang kita mintai pertolongan. Kosongkan hati kita dari sesuatu yang selain Allah. Kosongkan pikiran kita dari sesuatu yang selain zat yang kita mintai pertolongan. Artinya,
pusatkan hati kita, pusatkan pikiran kita kepada zat yang kita mintai bantuan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yakinlah bahwa Allah akan mengabulkan doa-doa kita. Maka kelima hal ini, yang pertama 3 kondisi: kondisi terpaksa, kondisi tidak berdaya, kondisi miskin, kemudian ditambah keyakinan bahwa Allah akan mengabulkan kita, dan keikhlasan di dalam kita berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hanya terpusat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika kita berdoa. Maka apa yang kita mohonkan, apa yang kita minta, segala keinginan, hajat, kemauan, cita-cita, pasti Allah akan mengabulkan semuanya. Apabila 5 hal ini ada pada diri seorang yang meminta, seorang hamba yang memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang bisa saya sampaikan di dalam sentuhan kalbu pagi hari ini. Mudah-mudahan ada manfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi ashabi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.